Secara teknis, Garuda Indonesia dinyatakan bangkrut. Inilah 4 faktor utamanya. Pada awal tahun 2021, media dan masyarakat Indonesia digemparkan oleh pemberitaan bahwa maskapai Garuda Indonesia mengalami jalan kegelapan atau dapat dimengerti sebagai awalan dari kebangkrutan. Dengan itu, berikut adalah pemaparan 4 faktor utama yang mendorong bangkrutnya Garuda Indonesia dari segi finansial, skandal internal, hingga rute perjalanan maskapai tersebut. Fase pandemi cenderung menjadi alasan yang masuk akal bagi kebanyakan orang menghadapi perjuangan. Faktanya, pertumbuhan ekonomi dinilai sangat turun sampai tidak bisa ditolong di masa itu. Fakta itu hampir tidak dapat disangkal, tetapi ini bahkan bukan faktor utama kebangkrutan dari maskapai badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Garuda Indonesia. Lalu, apa keempat faktor utama yang mendorong kebangkrutan Garuda Indonesia? 1. Utang menumpuk. Sebelum masa pandemi datang, utang dari maskapai Garuda Indonesia telah mencapai 9,75 miliar US dollar dengan konversi menjadi 138,45 triliun rupiah. Sedangkan Garuda Indonesia hanya memiliki anggaran 6,9 miliar US dollar. Artinya, Garuda memiliki ekuitas negatif. Oleh karena itu, Garuda Indonesia tidak bisa tinggal lebih lama lagi untuk menangani masalah besar ini, sementara pandemi memperburuknya. 2. Pertumbuhan ekonomi turun. Pertumbuhan ekonomi Garuda Indonesia turun dari waktu ke waktu. Per September 2021, ekuitas negatif telah mencapai 2,8 miliar US dollar. Hal ini didukung oleh Kartika Wirjoatmojo selaku Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergabung untuk memberikan reaksi dan menyatakan pesan kepada media bahwa Garuda Indonesia memiliki 2 faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi terburuk terkait dengan Garuda Indonesia belum memiliki orang yang cakap untuk mengelola korporasi dan skandal korupsi yang terjadi bertahun-tahun lalu. 3. Skandal korupsi. Skandal korupsi bukan hanya rumor palsu, dan faktanya isu ini terbukti pada pertengahan tahun 2021. Hadinoto Sudikno, mantan Direktur Garuda Indonesia, dinyatakan telah dikorupsi dan divonis 8 tahun penjara. Hadinoto Sudikno terbukti melakukan pencucian uang mesin Airbus A330, A320, ATR-72 seri 600, CRJ 1000NJ, dan Rolls-Royce Trent 700. Dari kasus ini, Kartika benar dengan memberikan argumen-argumen di paragraf sebelumnya. 4. Rute dan fase di pandemi. Faktor keempat atau yang terakhir datang dari bagaimana Garuda Indonesia mempertahankan rute dari 437 rute menjadi 140 rute. Isu dengan pengurangan rute dinilai sebagai sebuah konflik dan masalah yang serius. Mengapa? Karena individu atau kelompok yang ingin melakukan penerbangan keluar kota atau negeri pada akhirnya akan kesulitan mencari penerbangan dengan Garuda Indonesia. Selain itu, dengan pengurangan rute perjalanan dapat mempengaruhi pendapatan para pilot dan pramugari di tengah pandemi. Oleh karena itu, kedua masalah ini menjadi faktor terakhir yang mendukung kebangkrutan Garuda Indonesia. Mantan Kapten Pilot Airbus Garuda Indonesia, Tony Selibulgani, memberikan pandangannya terkait dengan bangkrutnya Garuda Indonesia dari segi teknis. Di masa pandemi ini yang sudah berjalan 2 tahun ini, bagaimana Garuda tidak terus merugi harus terus terbang melayani penerbangan terutama domestik, di mana penumpang yang diangkut hanya boleh 50%-nya saja. Sedangkan Garuda hanya bisa untung kalau penerbangan minimum 60%. Tapi kan Garuda adalah maskapai milik negara yang harus terus melayani publik yang membutuhkannya. Tentu saat ini dengan resiko akan terus merugi, jelas Tony Selibulgani.